Halo Mas Bro, Bu Bro, apa kabar? Selamat datang di channel Murdakrus. Mengesankan. Itulah kesan pertama kami saat nyoba prosesor anyar AMD Ryzen 3 3300X. Meskipun harga dalam rupiah belum diungkap sepenuhnya. Cuma CPU ini bisa jadi salah satu pilihan terbaik yang udah dirilis AMD. Terlebih lagi jika harga yang ditawarin bener-bener terjangkau. Cuma buat lebih jelasnya, apalagi jika kalian berencana pengen upgrade prosesor lama dengan pilihan terbaru tersebut yang nyatanya punya banyak kelebihan positif buat budget user, pantengin terus video ini. 21 April 2020, AMD rilis dua prosesor desktop terbaru yang bisa ideal banget buat budget user dengan anggaran terbatas, yaitu Ryzen 3 3300X dan 3100. Tentu, dua pilihan ini bisa dibilang sebagai prosesor entry level. Namun nyatanya ada banyak perubahan yang cukup nyenengin dari spesifikasi maupun performa. Nah, dari dua pilihan ini, Ryzen 3 3300X bisa jadi pilihan superior pada harga yang pantas. Karena dengan SRP sebesar $120 atau sekitar 1,7 jutaan sebelum pajak, kalian udah dapetin prosesor yang sangat tangguh dalam hal gaming maupun pembuatan konten. Tentu, kehadiran spek yang lebih tinggi jadi salah satu alasannya. Terlebih lagi, prosesor ini bisa ngasih ruang yang jauh lebih luas dalam hal kinerja multithread dengan 4 thread tambahan dibanding seri lama, termasuk L3KC yang lebih besar hingga 16 MB. AMD sendiri ngejanjiin kinerja multitasking bisa lebih baik hingga 75% jauh lebih efektif, khususnya buat pembuatan konten jika dibanding kompetitor sekelas Core i3 generasi ke-9 atau seri lama, dan performa gaming hingga 20%. Sehingga itu bisa jadi bahan pembuktian klaim tersebut lewat review yang cukup singkat ini. Nah, bicara mengenai spesifikasi, Ryzen 3 3300X hadir dengan kekuatan 4 core dan 8 threads. Clock speed dasar sebesar 3,8 GHz, max boost clock hingga 4,3 GHz, dan L3KC hingga 16 MB. Prosesor ini sepenuhnya terbuka buat overclocking, meskipun masih agak terbatas dengan TDP cuma sebesar 65 Watt. Produsen juga tetap bawa paket lengkap dengan kehadiran CPU cooler Wright Steel, meskipun saat review, paket yang hadir cuma prosesornya aja. Dukungan memori masih tetap sama dengan jajaran Ryzen 3000 hingga 3200 MHz. Dan nyatanya kalian wajib punya VGA ekstra buat bisa jalanin prosesor ini. Karena 3300X sepenuhnya nggak bawa iGPU. Sedangkan buat urusan overclocking, kalian bisa dengan mudah dongkrak kinerja hingga kecepatan 4,4 GHz atau 4,5 GHz tanpa banyak hambatan. Cuman kehadiran CPU cooler yang jauh lebih baik bakal ngasih dampak yang lebih positif buat jaga suhu bisa dalam kondisi terbaiknya. Meskipun stok cooler seperti Red Prism sebenarnya masih bisa bawa OC hingga 4,5 GHz. Cuma suhu yang dilalui saat bekerja agak riskan. Inilah mengapa jika kalian pengen performa terbaik lewat prosesor ini, maka kehadiran CPU cooler yang jauh lebih nendang bakal bawa kinerja sangat positif. Cuman jika kalian pengen tetap pada pilihan default atau nggak pengen ribet dalam urusan OC, maka itu sebenarnya masih baik-baik aja. Nah, buat nunjukin potensi terbaik yang bisa ditawarin Ryzen 3 3300X, kami punya rig yang handal buat ngetes, yaitu suka atau enggak, kinerja produktivitas pada beberapa benchmark bisa ngasih tolak ukur yang baik saat bekerja lewat aplikasi modern hari ini. Contohnya adalah Cinebench, di mana ini bisa ngasih contoh yang ideal seberapa cepat prosesor tuh bisa nyelesain proses rendering dalam skema populer.
Semakin cepat CPU ini bisa nyelesain pekerjaan, maka setidaknya itu semakin baik juga buat dipertimbangin. Disinilah Ryzen 3 3300X mampu ngasilin skor yang mengesankan. Bahkan punya nilai superior dibanding Core i3 9100F maupun prosesor terbaru AMD sendiri, Ryzen 5 3500, baik single core maupun multi-core yang sangat positif. Hal tersebut semakin didominasi dengan hasil OSI pada 4,5 GHz. Geekbench 5 juga bisa jadi tolak ukur yang ideal buat nunjukin kinerja prosesor, bisa nyelesain banyak pekerjaan casual atau multifungsi dalam skenario nyata. Dan secara utuh, Ryzen 3 3300X juga ngasih skor fenomenal, mampu dominasi CPU entry level. Bahkan masih bisa bersaing dengan jajaran prosesor mid-range dengan hasil yang benar-benar gila. Prosesor ini juga worth banget buat kegiatan editing pada software sekelas Blender dengan versi 282. Pada skema BMW 27, kinerja bisa cepat dan ideal buat nantang banyak pekerjaan besar dalam hal editing. Bahkan jauh lebih cepat dibanding Core i3 9100F, baik pada kecepatan standar, apalagi OC. Kompresi data juga bisa nunjukin seberapa efektif sebuah prosesor. Terlebih lagi, kegiatan ini juga umum buat dipakai banyak pengguna. Ryzen 3 3300X bisa dibilang sangat baik dan ideal dengan skor yang jauh lebih superior dalam multithread, bahkan jika dibanding seri Intel Core i5 9400F. Meskipun ini bergantung banget pada tipe memori yang kalian pakai. Nah, buat urusan gaming, nyatanya clock speed tinggi jadi salah satu daya tarik utama buat bisa bersaing dengan jajaran prosesor yang udah ada di pasaran hari ini. Khususnya dari beberapa pilihan yang udah kita coba sebelumnya. Nyatanya, kehadiran VGA Extra yang seimbang seperti GTX 1960 Super dari Asus bisa ngasih performa makin tajir. Contohnya, di game Shadow of the Tomb Raider, combo antara prosesor dengan VGA bisa ngasilin skor yang sangat solid dengan FPS rata-rata hingga 80 dan punya perbedaan sekitar 3,7% dibanding 9100F dan hingga 8% saat OC berlaku. Pada game Assassin's Creed Odyssey, 3300X bahkan bisa bersaing dengan prosesor mid-range sekelas Core i5 9400F maupun Ryzen 5 3500 yang udah kami coba baru-baru ini. Perbedaan semakin nyata saat OC 4,5 GHz makin menjadi, walaupun punya selisih beberapa FPS aja. Battlefield 5 juga bisa jadi ajang untuk unjuk gigi bagi 3300X, apalagi saat OC berlaku dengan nilai FPS yang lebih superior. Mampu imbangi jajaran prosesor mid-range sekelas Core i5 9400F dengan terpaut cuma 1 FPS aja. Sedangkan untuk Gears 5, Ryzen 3 3300X juga ngasilin nilai positif, unggul dibanding 9400F, meskipun cuma terpaut beberapa FPS saja. Konsumsi daya pada dasarnya masih ideal, cuma ada peningkatan yang cukup berarti saat OC 4,5 GHz berlaku. Contohnya, ketika pada kecepatan default, CPU ini mampu ngasilin konsumsi daya rata-rata hingga 119 Watt dalam tes Blender skema BMW 27. Saat OC berlaku, konsumsi daya bisa lebih tinggi hingga 140 Watt. Cuman itu sebenarnya masih terhitung positif buat sebuah prosesor desktop modern hari ini. Sedangkan buat suhu, kami pakai CPU cooler Red Prism bawaan Ryzen 7 karena sampel yang kami terima nggak disertai dengan CPU cooler bawaan. Dan nyatanya, buat dobrak kinerja jauh lebih tinggi, kalian butuh CPU cooler yang jauh lebih hebat karena Red Prism juga nggak terlalu ideal saat OC 4,5 GHz berlaku dengan suhu bisa nyampe hingga di atas 90 derajat Celcius. Cuma buat pilihan default, stok cooler masih aman kok buat dilalui. So, does it worth it? Suka atau enggak,
Ryzen 3 3300X bawa evolusi baru tentang sebuah prosesor entry level yang bisa dobrak kinerja jauh lebih seru. Bahkan punya kapabilitas buat bisa bersaing dengan CPU mid-range sekelas Ryzen 5 3500 atau Intel Core i5 9400F. Clock speed tinggi, fitur OSI yang sepenuhnya terbuka, dan spesifikasi ekstra dalam jumlah thread maupun L3KC jadi nilai unggulan pasti 3300X. Sehingga CPU tuh bisa jadi mesin andal nggak cuma buat gaming, namun juga berlaku buat pembuatan konten. Cuman kalian wajib punya CPU cooler ekstra yang worth banget, khususnya buat dongkrak kinerja jauh lebih tinggi. Karena CPU cooler default bawaan belum bisa nenengin gaharnya prosesor ini, khususnya buat jaga suhu tetap dalam kondisi terbaiknya. Konsumsi daya juga cukup tinggi, apalagi saat OSI berlaku. Cuma masih terhitung positif sih. Hingga pada akhirnya, Ryzen 3 3300X bisa layak banget buat kalian pertimbangin sebagai pilihan yang bener-bener seger buat dimiliki. Harga yang terhitung terjangkau, dan punya banyak nilai unggulan jadi solusi pasti buat budget user yang pengen rakit PC lebih efektif. Nah, itu dia ulasan kita tentang Ryzen 3 3300X. Semoga bermanfaat. Ciao! Jangan lupa like, subscribe jika kalian suka.